Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kalau pagi ini kita akan belajar Ayub pasalnya yang ke-13. Kalau mengenai belajar Ayub, tentu Bapak Ibu sudah menguasai kali ya, atau mungkin juga ada yang belum tahu cerita tentang Ayub. Cerita tentang Ayub ini luar biasa. Ini Ayub ini mengisahkan tentang iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dan saya pikir manusia kalau ngalamin penderitaan kayak Ayub nggak tahan, nggak kuat. Sebelum saya masuk ke pasal 13, saya mau cerita sedikit tentang Ayub. Mohon maaf ya, bukan menggurui, pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Siapa Ayub? Alkitab mencatat bahwa Ayub adalah seorang yang saleh dan benar. Alkitab juga mencatat Ayub dikatakan orang yang takut sama Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan. Dan Ayub adalah orang yang setia kepada Tuhan, orang yang sabar, penyayang. Dan satu hal, Ayub adalah orang yang kaya pada zaman itu, sangat kaya. Dan di sisi negatifnya, Ayub pernah mengalami sebuah penderitaan yang panjang. Kita mencatat 18 tahun Ayub mengalami penderitaan, dan penderitaannya luar biasa. Mengalami sebuah sakit penyakit, yaitu penyakit kulit dengan disertai luka yang membusuk, Bapak Ibu. Kalau dia gatal, ya kita menceritakan dia geoknya pakai beling. Coba dibayangin juga, dibayangin pakai kuku atau pasti lecet, apalagi pakai beling. Itulah penderitaan Ayub. Dan karena Ayub begitu menderita, sampai istri-istrinya meninggalkan Ayub. Hanya satu yang tinggal. Itu pun sudah menghujat Ayub, ya, supaya Ayub mengikuti Tuhan, supaya dia mati. Dan semua anaknya meninggal. Kekayaannya ludes. Nggak gampang. Ngomongnya sih gampang, tapi melakukannya susah. Itu cerita sekilas tentang Ayub. Itu cerita sekilas tentang penderitaan Ayub. Luar biasa. Kita kembali kepada pasal 13. Saya nggak akan bawakan ayat mana, tapi secara umum pasal 13 itu menceritakan salah satunya hidup Ayub itu seolah-olah tidak ada yang membela. Ayub hidup dalam kesendirian, ya. Dan yang lebih membuat Ayub kecewa adalah teman-temannya meninggalkan dia. Dan Ayub kecewa banget sama sahabat-sahabatnya. Alkitab mencatat bahwa Ayub betul-betul kecewa sama sahabat. Kenapa Ayub kecewa sama sahabat-sahabatnya? Padahal itu sahabat loh, Bapak Ibu. Sahabat itu lebih daripada teman. Sahabat itu terkadang lebih dekat dibanding famili, dibanding kakak adik. Betul? Contoh nih, saya bersahabat dekat dengan Pak Budi. Suatu saat saya ada masalah, Pak Budi ada masalah, itu kita nolongnya tuh melebihi kakak adik. Dan itu terbukti di lapangan. Contoh, ya, saya lagi butuh uang 10 juta. Saya mungkin datang ke adik saya, ke kakak saya, ke yang lain, belum tentu saya dikasih. Tapi karena Pak Budi adalah sahabat saya bilang ada begini-begini, Pak Budi langsung kasih. Itu bedanya sahabat dengan teman. Dan mungkin juga saya minta tolong ke keluarga saya, mungkin nggak dikasih, ini mungkin contoh ya.
Tapi sahabat itu jauh lebih dekat ketimbang teman, terkadang juga lebih dekat sahabat ketimbang family. Nah, makanya Ayub kecewa Bapak Ibu. Kenapa Ayub kecewa? Ketika Ayub mengalami sebuah penderitaan, teman-temannya tidak ada yang membela. Ketika Ayub mengalami sebuah masalah, teman-temannya menjauhi dia. Bahkan teman-teman Ayub seolah-olah itu menyalahkan Ayub, seolah-olah penderitaan yang Ayub alami adalah kesalahan Ayub, penderitaan yang Ayub alami adalah dosanya Ayub. Bayangkan kalau kita di posisi Ayub, ada sahabat yang begitu, gimana? Kalau teman sih biasa, kalau teman sih ngomong-ngomong kita udah biasa, nggak aneh. Kalau orang Kristen ngomong-ngomong kita udah biasa, ya, itu orang gila saya kasih tahu, ya, nggak aneh. Tapi kalau seorang sahabat yang sangat dekat, terus tiba-tiba mojokin kita, pasti kita kecewa. Ayub sangat kecewa dengan teman-teman, dengan sahabat. Jadi bahkan dia berpikir kamu sih yang salah, kamu sih yang berdosa sama Tuhan sehingga kamu ngalamin seperti ini. Mestinya seorang sahabat tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya banyak sahabat di coba Bapak Ibu, ya. Kita saling bantu. Suatu ketika ada teman saya, sahabat saya, dia butuh uang 1 miliar. Ini kisah nyata, bukan guyon, bukan asal ngecak. Dia bilang sama saya, ya, saya butuh uang 1 M. Buat apa saya bilang? Ya pokoknya dia ada masalah, dia cerita begini. Tolongin saya. Terus saya bilang, sahabat kamu siapa aja? Walaupun saya tahu. Dia sebutin, jangan banyak-banyak, 5 aja saya bilang. Ini. Oh ya sudah. Terus saya bilang, saya akan bilang ke sahabat-sahabat kamu, saya mau minta tolong dan pasti dikasih. Tapi pertanyaannya kalau dia nanya, bahayanya kapan? Dia pasti nanya, betul nggak? Rumah ini kalau dijual langsung dibalikin. Nanti pakai bunga, ada teman saya. Nggak usah, seorang sahabat nggak perlu bunga, yang penting dulu benar. Singkat cerita, saya ajak kumpul teman-teman saya itu, yang sahabatnya si A itu, saya cerita. Responnya semuanya positif. Oke, saya akan bantu. Bilang kumpulin ya 200 jutaan. Ya, itu sahabat. Kumpul 1 M, kita kasih ke dia. Dan saya bilang sama yang teman sahabat saya, jangan pakai lama ya. Saya bilang, iya. Tapi kenyataannya lama, itu mah nggak laku. Tapi hebatnya sahabat, saya udah bilang di awal, lu jangan ngomel ya, jangan ngomel. Aduh kalau dibungain berapa kan gitu kan? Ya, rugi dong saya. Makanya saya minta tolong sama sahabatnya yang tidak punya utang di bank. Kalau utang di bank kan nggak lucu, dia utang di bank buat nolongin sahabatnya nggak pakai bunga gitu. Dan ini bisa nyata. Saya kumpulin itu bosan setahun, bosan beres. Dan tidak ada satu omelan pun yang bilang aduh kok rugi loh kita, nggak ada. 200 juta setahun begitu aja, nggak ada omelan satu pun. Itu sahabat. Tapi kalau di antara 5 teman ini ada yang ngoceh-ngoceh, yang ngomel-ngomel, itu bukan sahabat, Bapak Ibu, itu teman biasa. Sahabat itu nggak ngomel. Nah ini Ayub kecewa. Sahabat dekatnya dia nyalahin Ayub. Kebayang nggak? Kalau ada satu sahabat saya yang gagal, lu sih toh duit gua nggak balik-balik, itu nggak akan saya jadiin sahabat lagi, sorry aja. Ya. Sahabat itu nggak ada hitungan. Dan yang saya butuhkan juga teman-teman yang nggak hitungan. Itulah sahabat. Nah Ayub di sini kecewa Bapak Ibu, kecewa banget sama sahabatnya. Dipojokin, disalahin, diomong-omongin. Wajar kalau Ayub kecewa. Yang penting jangan punya kepahitan. Pertanyaannya,
Kalau saudara dan saya mengalami sebuah penderitaan, sebuah masalah, adakah sahabat-sahabat kita, adakah saudara-saudara kita, famili kita yang nyalain kita? Ada? Ada Bapak Ibu, banyak. Ya. Kalau saudara dan saya mengalami sebuah penderitaan, adakah teman-teman kita di gereja yang nyalain kita, yang mojokin kita, yang ngomong-ngomongin kita? Jawabnya ada atau banyak? Banyak. Kita mesti belajar dari Ayub. Orang Kristen Bapak Ibu, ke gereja mah ke gereja rajin, ya, tapi terkadang kita mulutnya jahat. Udah tahu teman kita lagi ada masalah, lagi mengalami penderitaan, wah dipojokin. Ya iya, begini ya, iya begitu. Minggunya jadi BL. Tapi sebetulnya ngomongin mojokin orang habis. Mau contoh? Contoh ketika ada kan teman saya di sini, saya Bapak majelis yang meninggal, saya dengar langsung Bapak Ibu. Gimana nggak mati katanya? Rabia jahat, Rabia judes. Terus saya bilang, apa hubungannya mati dengan istrinya judes? Iyalah Om, kan dia stres sama istrinya, nggak ada hubungan. Saya bilang, saya ngomong nih, kamu terpelayan Tuhan. Tak balikin. Sekarang kalau papa kamu meninggal, emang karena mama? Enggak lah, karena sudah waktunya Tuhan panggil. Jangan dikait-kaitkan, saya bilang. Ini kejadian nyata loh di gereja kita Bapak Ibu. Di gereja kita itu ada sekelompok komentator yang hobinya mau joking, ngomong-ngomongin. Apa baik diomong. Bayangin seorang majelis meninggal, ya iya pantas mati, stres sama istrinya, hubungannya apa? Nanti kalau suami yang meninggal, stres sama istrinya. Kalau istri yang meninggal, stres sama suaminya. Saya bilang, nggak boleh begitu, gimana kamu mau diberkati, saya bilang. Kalau saya ngomong, saudara tahu lah orangnya. Maksud saya kenapa saya bilang begini? Kita belajar, ya. Seperti Ayub diomongin sekalipun kita tetap tersenyum. Dan jangan suka mojokin teman yang sedang ngalamin penderitaan. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita sedang mengalami sebuah penderitaan, mengalami sebuah kesusahan, jangan punya perasaan tidak ada yang membela. Saudara dan saya punya Tuhan yang siap membela masalahmu. Saudara dan saya punya Allah yang tangannya ajaib untuk membela setiap penderitaan kita. Kuncinya sejauh mana hubungan saudara dan saya dengan Tuhan, itu saja. Ketika saudara dan saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, jangan pernah takut dengan masalahmu. Saudara dan saya sebagai orang Kristen tidak luput dari yang namanya penderitaan. Tidak ada orang Kristen yang tidak punya masalah, pasti punya masalah. Bahkan masalah hari ini belum selesai, besok muncul lagi masalah lain. Tapi satu hal, masalahmu, masalahku akan dibela sama Tuhan. Ketika saudara dekat dengan Tuhan. Jelas Bapak Ibu ya. Ayub ini kecewa, seolah-olah dia tidak ada yang membela. Yuk kita belajar dari kisah Ayub. Apa yang baik dari kisah Ayub? Di tengah-tengah penderitaan Ayub, di tengah-tengah masalah yang menghimpit hidupnya Ayub, semua habis, anaknya meninggal, sakitnya enggak tahan. Yang pertama, Ayub tetap setia.
Di tengah-tengah penderitaan Ayub tetap tidak meninggalkan Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan hidupnya Ayub yang luar biasa, Ayub tetap membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa. Jangan tinggalkan Bethlehem kalau kita tidak mau jatuh. Luar biasa. Pertanyaannya lagi, ketika di tengah-tengah penderitaan Ayub, ya, dan Ayub tetap setia pada Tuhan, Ayub tetap tidak meninggalkan Tuhan, Ayub tetap membangun hubungan dengan Tuhan, ada dampak nggak buat hidup Ayub? Ada, Bapak. Apakah Tuhan diam? Tidak. Apakah Tuhan tidur? Tidak, Bapak Ibu. Ketika Ayub belajar setia, belajar konsisten membangun hubungan dengan Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa. Ketika Ayub belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan, ada dampak yang luar biasa. Dan Tuhan melihat dari surga. Mau tahu dampaknya apa? Yang pertama, keluarga Ayub, rumah tangga Ayub dipulihkan oleh Tuhan, luar biasa. Yang kedua, kekayaannya yang sudah hilang, yang sudah lenyap, sehingga Ayub jatuh miskin, Tuhan kembalikan berlipat ganda. Yang ketiga, anaknya yang sudah meninggal semua Tuhan ganti dengan 10 anak, 7 laki-laki, 3 wanita. Yang keempat, Tuhan memberkati Ayub dengan usia yang panjang sampai 140 tahun. Artinya apa? Kalau Tuhan sudah memulihkan hidup Ayub, semua aspek kehidupan Ayub itu ditolong oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan dari A sampai Z. Bagi ini saudara ingin dipulihkan Tuhan? Bapak Ibu mau dipulihkan Tuhan? Amen. Bapak Ibu pengen ekonominya dipulihkan berlipat ganda? Bapak Ibu ingin panjang umur? Jangan tinggalkan Tuhan. Apapun kondisi kita pagi ini, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang rajin doa pagi ini, Tuhan catat Bapak Ibu, Tuhan lihat. Dan Tuhan suka dengan anak-anaknya yang datang setia pagi ini. Tetap konsisten datang ketemu Tuhan. Hidupmu tidak akan disia-siakan oleh Tuhan. Hidupmu akan dibela oleh Tuhan. Iman itu. Jangan melihat, teman saya lagi sepedaan, teman saya lagi jalan-jalan. Bukan gak boleh sepedaan, boleh-boleh saja. Tetap belajar, setia ketemu Tuhan. Ketika saudara dan saya belajar tetap bersama Tuhan, apapun masalah penderitaan yang saudara dan saya alami, ada Allah Immanuel yang selalu membela, menuntun tangan kita, dan ujung-ujungnya saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tetap konsisten di doa pagi, nggak rugi. Kalau saudara dan saya belajar datang di doa pagi, itu artinya saudara nyenengin Tuhan. Kalau saudara nyenengin Tuhan, Tuhan akan nyenengin hidupmu, hidupku. Amin itu. Jangan melihat siapa yang khotbah. Saudara datang ibadah doa pagi bukan ketemu pengkhotbah, bukan ketemu gembala, bukan ketemu saya, ketemu yang lainnya, tapi saudara sedang ketemu Tuhan. Dan ketika saudara belajar ketemu Tuhan, artinya saudara sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ketika saudara setia membangun hubungan dengan Tuhan, semua aspek kehidupanmu akan dibela oleh Tuhan. Itu pasti. Saudara tidak punya motivasi lain datang ke doa pagi, cuma satu, saya ingin menyenangi Tuhan.
Saya belajar Bapak Ibu, apapun situasinya, kalau saya tidak ada urusan kerjaan, saya pasti datang ke Bapak. Dan saya hampir tidak berani nolak pelayanan. Kayak siapapun juga khotbah ya Bapak, iya. Saya tuh tiap pagi ada Zoom Bapak Ibu. Ya, makanya ini nanti saya nggak lama-lama. Setiap pagi, setiap hari itu ada Zoom meeting. Ya mungkin ada ibu-ibu yang nggak ngerti. Meeting online. Sehari bisa 2-3 kali. Karena zamannya masih begini. Ya. Tapi saya di sela-sela kesibukan saya tetap datang 2 pagi, walaupun setengah jam. Ya mungkin teman-teman di belakang atau yang lain mungkin ini, wah, Pak Sugianto kok pulang duluan. Saya mau ngabsen Bapak Ibu. Pak, kalau saya nggak ngabsen, saya dianggap tidak masuk. Ada yang bilang, oh masa pimpinan ngabsen? Ya memang aturannya begitu. Kasih contoh. Itu saja cerita sekilas tentang Ayub. Ayub itu luar biasa. Hidupnya luar biasa, ditekan begitu dalam, begitu menderita. Tapi satu hal yang saya belajar dari Ayub, apapun penderitaan yang Ayub alami, Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ayub tetap setia, belajar setia. Maka hidupmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Sekian firman Tuhan, kita akan lanjutkan dengan lagu yang tadi.